menggunakan bohlam. Nah, jadi speaker aktif ini kalau tanpa bohlam NCB pasti jiklek. Oke, terus nah di bagian elko ada ya yang konslet, berarti yang harus dilepas di bagian MOSFET-nya. Oke, jadi di sini ada satu unit speaker aktif Polytron dengan model seperti ini, sahabat-sahabat. Jadi untuk kerusakannya di sini bisa sahabat perhatikan. Coba dimasukkan tegangan dulu, Bang. Nah, menggunakan bohlam. Nah, jadi speaker aktif ini kalau tanpa bohlam NCB pasti jiklek karena lampunya menyala terang. Oke, sekarang dicabut. Jadi kebetulan hari ini saya sambil memberitahu Bang Andi di bagian apa yang harus dicek. Oke, jadi untuk yang pertama kali yang harus dicek untuk sebuah speaker aktif Polytron ini yaitu di bagian dioda. Nah, ini dioda, ada beberapa buah dioda yaitu di bagian ini. Nah, ini harus dicek dulu satu persatu. Pastikan dulu untuk di bagian diodanya normal atau tidak. Oke, ini mau cabut lock. Oke, kata Bang Andi diodanya mau dilepas dulu. Ini ke bawah ini. Oke, jadi diodanya sudah dilepas sama Bang Andi. Sekarang melakukan pengukuran apakah diodanya ada yang short atau tidak. Jadi cara pengukuran dioda harus dibolak-balik. Jadi kalau naik kiri kanan berarti diodanya udah ada yang short. Kalau hanya naik satu sisi aja berarti masih normal. Nah, ini jebol satu. Itu pasti jebol dua buah Bang Andi, jarang satu. Nyaman. Lah. Oh, aman. Dia aman. Dia udah nyaman. Dia udah aman semua. Terus ukur di bagian MOSFET. Di bagian ini. Ya kalau bisa MOSFET-nya dilepas saja. Coba ukur di bagian elko dulu. Itu elko, nah itu. Di kaki elko-nya coba diukur. Dibolak-balik juga. Oke, jadi di bagian elko-nya coba pakai multi digital. Oke, terus nah di bagian elko ada ya yang konslet, berarti yang harus dilepas di bagian MOSFET-nya. MOSFET. Pas sendiri. Oke, jadi ini MOSFET-nya dilepaskan. Nah sekarang coba ukur di bagian MOSFET menggunakan yang analog. Jadi itu ada pergerakan
putar balik, ada pergerakan dan ada pergerakan. Jadi positif untuk di MOSFET-nya itu udah konslet. Nah, di saat melepaskan untuk di bagian MOSFET, coba diukur lagi menggunakan ampermeter digital di bagian elko tadi. Apakah masih sama mengeluarkan suara hentit? Aman? Aman. Nah, jadi kesimpulannya untuk di bagian MOSFET-nya sudah ada yang bermasalah. Jadi bukan hanya terfokus ke bagian MOSFET-nya aja. Terus untuk di bagian komponen pembantu di bagian MOSFET juga harus dicek. Terutama di bagian transistor yang 2 buah ini. Ini harus dicek, ini harus dicek. Jadi kalau tidak dicek nanti dipasang MOSFET jebol lagi. Jadi ini harus dipastikan benar-benar tidak short. Ada 3 MOSFET, ada 3 transistor yang kecil-kecil, jadi harus sahabat cek. Nah, untuk memastikan kalau memang itu bermasalah nanti diganti MOSFET pasti jebol lagi MOSFET-nya. Jadi seperti itu sahabat. Oke, supaya durasinya tidak terlalu panjang, saya next sambil melepas transistor yang kecil-kecil. Oke, diukur lagi untuk di bagian transistor yang sudah dilepas. Oke, ada pergerakan, terus tidak ada pergerakan, kaki tengah. Aman. Tidak jadi. Oke, jadi untuk di bagian transistor itu aman, tidak ada masalah. Lagi. Multinya bengkok. Aman. Ya, berarti untuk di bagian transistornya aman. Jadi kerusakan di bagian MOSFET-nya. Jadi coba diperhatikan lagi, ada dioda Zener salah satu di sini, coba cek. Ini dia. Ini ya. Aman. Oke, jadi kesimpulan untuk permasalahan ada di bagian dioda MOSFET-nya. Jadi untuk di bagian transistor yang dilepas harus dipasang lagi, untuk dioda yang dilepas harus dipasang lagi. Oke, nanti kita next dulu. Kita coba nanti pasang dulu untuk di bagian komponen yang bermasalah. Apakah setelah diganti itu aman atau masih ada menimbulkan masalah-masalah yang lain. Oke, jadi buat sahabat, ini MOSFET-nya dengan kode ini nggak tahu ini apakah udah pernah diganti. Kalau saya perhatikan di sini udah pernah diganti untuk di bagian MOSFET-nya ini. Ini bukan MOSFET bawaannya, karena kalau MOSFET bawaannya biasa kebanyakan memakai 7UP, tapi ini udah diganti ini. Oke, jadi untuk di bagian MOSFET-nya dipasang ulang lagi. Jadi untuk yang lain juga yang dilepas tadi harus benar-benar dipastikan dulu dipasang juga.
Coba diukur lagi di bagian elko. Oke, jadi melakukan pengukuran di bagian elko sepertinya udah aman. Jadi sekarang coba masukkan tegangan dan pastikan dulu untuk yang lain itu yang dilepas-lepas disolder ulang.